Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5901 sampai bab 5910. Dia pikir dia salah membaca. Jadi dia menggosok matanya tanpa sadar. Dan setelah sedikit memulihkan penglihatannya, dia memegang telepon di depannya lagi. Dia melihat dengan penuh rasa takut. Dan bagian depan tweet ini memiliki awalan lokal. Dan judulnya adalah mencari warisan lukisan Cina Meng Changsheng selama ribuan tahun. Petik 2. Ketika Victoria mengkonfirmasi setiap kata dari judul tersebut, dia terkejut. Segera setelah itu, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Victoria tidak percaya bahwa setelah hidup selama 400 tahun, dia masih akan melihat kata Meng Changsheng lagi. Itu adalah kecelakaan yang meninggal lebih dari 300 tahun yang lalu dan mengemudikan derek ke barat. Dia dengan cepat mengangkat telepon lagi, dan mengklik notifikasi dengan tangan gemetar. Telepon segera beralih ke perangkat lunak video pendek, dan langsung membuka dan memutar video dari Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dalam gambar, Meng Changsheng berdiri di tepi tebing, dengan rambut panjang, janggut putih, dan jubah Tao berkibar tertiup angin. Seluruh pribadinya luar biasa dan menakjubkan. Victoria tanpa sadar menutup mulutnya, matanya penuh ketakutan. Dia sangat bingung, dan terpaku pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin potret guru muncul di Aorus Hill? Tapi guru telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Siapa yang melukis lukisan ini? Segera setelah itu, hatinya seakan dipalu dengan keras oleh seseorang. Dia berpikir dalam ketakutan. Jadi, setidaknya lukisan ini dilukis sebelum guru meninggal. Pada saat ini, suara narasi datang dari video. Setelah penilaian ahli dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi Aorus Hill, potret Meng Changsheng ini, bahan kain sutra dan kucing yang digunakan di dalamnya semuanya sesuai dengan karakteristik lukisan. Di dinasti Tang, tingkat lukisan realistis jauh lebih tinggi daripada pelukis dinasti Tang lainnya. Dan gaya lukisan dinasti Tang ini masih kosong di bidang kaligrafi dan lukisan domestik. Victoria bahkan lebih ketakutan ketika mendengar ini. Dia sangat gugup dan berkata pada dirinya sendiri, lukisan ini sebenarnya adalah lukisan dinasti Tang. Mungkinkah itu dilukis oleh murid-murid yang diterima guru dalam 500 tahun pertama? Lalu mengapa lukisan ini muncul di Aorus Hill? Selain itu, mengapa lukisan ini muncul tiba-tiba hari ini? Jermo tewas dalam ledakan kemarin, dan Yeremia menghilang kemarin. Hari ini, lukisan guru tiba-tiba muncul di Aorus Hill. Omong-omong, Victoria tiba-tiba berteriak dengan panik. Naik, orang itu tahu identitas saya. Dia pasti mengetahui identitas saya yang sebenarnya dan segala sesuatu tentang saya. Jadi dia dengan sengaja mengeluarkan potret guru untuk memperingatkan saya. Dalam pikiran ini, Victoria tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, dan berteriak keras. Siapa kamu? Jika kamu adalah murid pertama yang diterima oleh guru dalam 500 tahun, maka kamu telah hidup selama hampir 1000 tahun sekarang. Mungkinkah itu? Mungkinkah Anda sudah meminum pil 100 putaran 1000 pengembalian? Kamu mengincarku kemana-mana. Apakah kamu ada hubungannya dengan keluargaan? Tidak akan mencari rahasia jangka panjang. Tetapi mengapa kamu bersembunyi dalam kegelapan dan terus mengincarku? Berkata di sini, Victoria pingsan. Selama bertahun-tahun, dia merahasiakan identitasnya. Karena takut dunia luar tahu bahwa dia telah hidup selama 3 atau 400 tahun. Namun, sekarang dia tiba-tiba melihat potret guru muncul di Aorus Hill. Dia merasa seolah-olah seseorang telah menembus daun aranya, membuat semua penyembunyiannya hilang tanpa jejak. Dia panik seperti ayam tanpa kepala, dan berteriak histeris. Juga, bagaimana kamu mengetahui identitasku? Apakah kamu mengetahui segala sesuatu tentangku sejak lama? Atau apakah kamu mempelajari segala sesuatu tentangku dari Jermo dan Yeremia? Pesan, saya ingin tahu seberapa kuat Anda, sehingga Anda dapat menahan diri Jermo. Juga, apakah Anda mengancam saya dengan merilis potret guru sekarang? Sudah lebih dari 300 tahun bagi Victoria, dan dia tidak pernah setakut sekarang.
Rasa takut yang aneh itu melonjak ke dalam hatinya seperti banjir yang membuka gerbang secara instan, membuatnya merasakan perasaan jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Meskipun dia hidup sampai 400 tahun, meskipun kekuatannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat dia hidup, keberaniannya menjadi semakin kecil saat dia hidup. Selama bertahun-tahun, dia paling takut pada dua hal. Satu adalah dia akan menjadi tua dan mati, dan yang lainnya adalah identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, ada banyak anggota Warrior Resident, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui identitas pahlawan tersebut. Kecuali 4 Earl, sisanya, tanpa kecuali, semuanya dari keluarga Wu. Dan anggota keluarga itu semuanya adalah keturunan suku Victoria. Orang-orang ini semua mengandalkan Victoria untuk hidup mewah, sehingga kesetiaan mereka kepada Victoria juga sangat tinggi. Meskipun sedikit pengkhianat dalam keluarga Wu, Victoria tidak pernah berhati lembut kepada mereka. Dia akan membunuh mereka yang pantas untuk dibunuh, sedangkan bagi mereka yang kejahatannya tidak layak mati, dia akan dibunuh juga, dan pergelangan tangan mereka cukup besi. Selain itu, dia juga memiliki keraguan tentang keluarga Wu. Keluarga hanya mengetahui bahwa dia memiliki kesaktian yang hebat dan memperoleh umur yang panjang, tetapi mereka tidak tahu dari mana dia belajar. Earl keempat itu sama, mengetahui bahwa dia telah hidup selama 400 tahun, tetapi mereka tidak tahu siapapun yang menelepon. Sementara Victoria ketakutan, dia juga memikirkan hal ini. Dia awalnya berpikir bahwa Yeremia tidak mati, tetapi membocorkan informasinya kepada rahasia musuh. Tapi bersinggungan dengan hati-hati, dia tidak pernah menemukan siapapun yang berkepentingan. Selain dirinya, hanya ada 3 orang di dunia ini yang mengetahui bahwa dia adalah guru Meng Changsheng. Salah satunya adalah Meng Changsheng sendiri, yang lainnya adalah Lin Zulu, kakak laki-lakinya yang sangat dia cintai. Yang lainnya adalah putri Lin Zulu, Maria Lin. Memikirkan hal ini, Victoria tiba-tiba melebarkan matanya, mengertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. Maria Lin, mungkinkah kamu membocorkan informasiku? Memikirkan hal ini, Victoria segera mengingat detailnya, dan keterikatan pada dirinya sendiri. Terakhir kali saya mengirim seseorang ketika Maria Lin ditangkap. Dia dibantu oleh seorang ahli, dan dia melarikan diri tanpa cedera. Dan orang yang dikirim saat itu adalah penjaga dengan bebas, dan tidak lama kemudian, Jarvis Bo meninggal di stasiun tentara yang mati dengan bebas. Dan seluruh prajurit dan penjaga yang hilang di stasiun juga menghilang tanpa jejak. Mungkinkah Maria Lin benar-benar menemukan pendukungnya? Lalu, dari mana potret master itu berasal? Maria Lin tidak pernah bertemu dengan guru. Tidak mungkin dia tahu seperti apa rupa guru, sehingga potret itu tidak akan pernah bisa dibuat olehnya. Mungkinkah orang yang membantu adalah penulis potret ini? Victoria baru saja muncul. Segera, dia merasa bahwa ide ini tidak mungkin. Dan dia berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, orang misterius ini lebih seperti pendukungan daripada pendukung Maria Lin. Keluargaan tampaknya menjaga keluargaan sepanjang jalan. Karena dia sangat peduli dengan keselamatan keluargaan, bagaimana dia bisa memisahkan dirinya dari Eropa Utara untuk melindungi Maria Lin? Tetapi jika Maria Lin tidak membocorkan identitas saya, dari mana orang itu berasal? Apakah dia tahu identitas saya? Mungkinkah setelah guru membawa kami masuk, dia pergi menemui guru dan mengetahui keberadaan saya dari guru? Tapi, setelah bertahun-tahun, mengapa dia memilih untuk muncul saat ini daripada muncul sepanjang waktu? Orang ini benar-benar murid yang diterima guru dalam 500 tahun terakhir. Maka dia juga bisa dianggap sebagai kakak laki-laki saya, Victoria. Kekuatannya pasti di atas saya. Orang yang begitu kuat, mengapa dia harus melindungi keluargaan? Keluargaan, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Victoria, dan dia berkata dengan heran. Apakah dia ingin menemukan rahasia berumur panjang juga? Memikirkan hal ini, Victoria mengerutkan kening lagi, dan memeluk dirinya sendiri. Jika dia juga ingin menemukan rahasia umur panjang, maka dia seharusnya tidak melindungi keluargaan. Untuk sesaat, segala macam petunjuk yang tidak jelas dan tidak jelas saling silang, membuat Victoria merasa otaknya tidak cukup. Namun,
Ada satu hal yang bisa dia konfirmasi, yaitu ketika pihak lain mengeluarkan lukisan itu. Jelas bahwa itu untuk mengirimkan sinyal peringatan kepada Victoria. Jika Victoria terus mempertahankan keluargaan, pesta lain pasti akan membalas budi. Ini membuat Victoria berpikir tentang Jermo yang tewas dalam ledakan itu, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Ngomong-ngomong, Jermo menemukan senjata ajaib begitu dia tiba di Aurus Hill, dan itu bahkan dapat menyebabkan guntur. Sekarang itu sepertinya ini bukan Jermo. Ini keberuntungan. Tapi pihak lain telah memasang jebakan untuknya. Jika ini masalahnya, maka dia telah menunggu untuk membunuh orang yang saya kirim. Dan dia tahu itu saya pasti akan mengirim master yang mahir dalam aura. Jadi sengaja menggunakan senjata sebagai umpan untuk memikat orang-orang saya agar dibodohi. Memikirkan hal ini, Victoria tidak lagi peduli memilah petunjuk dan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia hanya ingin segera memanggil ketiga tetua itu kembali. Karena lawannya bahkan tidak takut pada penghancuran diri Jermo. Ketiga tetua itu mungkin bukan lawannya. Jika ketiga orang ini tiba di Aurus Hill dan diatur oleh pihak lain untuk membunuh mereka semua, bukankah mereka akan menderita lebih banyak kerugian? 3 dari 4 Earl besar telah menghilang. Dan jika ketiga tetua itu pergi, Warriors dan akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan tempurnya dalam hal aura. Selain itu, dia bahkan lebih khawatir bahwa sekarang pihak lain merilis potret tuannya. Itu seharusnya hanya menjadi peringatan untuk dirinya sendiri. Jika dia segera mengirim ketiga tetua ke Aurus Hill, bukankah sudah jelas bahwa dia akan melawan pihak lain sampai akhir? Dengan cara ini, dia khawatir itu akan membuat marah pihak lain. Tak berani menunda, Victoria langsung mengangkat telepon satelit dan menelepon Ravendor di pesawat. Pada saat ini, baru saja menenangkan ketakutan tiga tetua terhadap pesawat untuk sementara waktu, ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Victoria. Mereka segera menjawab telepon, dan berkata dengan hormat, "Tuanku, apa perintahmu?" Victoria berkata tanpa ragu, "Misi dibatalkan. Segera berbalik dan kembali." Dengan cepat mengangkat telepon dan berjalan ke belakang pesawat Boeing, dan bertanya dengan takjub. "Tuanku, mengapa Anda membatalkan misi?" Ketiga tetua akhirnya meninggalkan Bea Cukai, dan mereka akan melakukannya pergi ke Aurus Hill untuk mencari tahu apa yang terjadi. Victoria memarahi dengan suara dingin. "Aku memberitahumu untuk kembali dan kamu akan kembali. Siapa yang memberimu nyali untuk mempertanyakan keputusanku?" Dia meneteskan air dingin keringat. Dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan berkata dengan ketakutan, "Saya berbicara terlalu banyak, dan saya harap Tuhan akan menebus kesalahan. Yakinlah, Tuhan akan membiarkan kru kembali ke penerbangan." Setelah menutup telepon, bergegas ke kokpit, melewati area tempat ketiga tetua beristirahat, Brovnen bertanya, "Ravendor, apa yang terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan kami kembali?" Menyadari betapa bodohnya dia barusan, untuk bertanya kepada Tuhan di telepon. "Mengapa apakah kamu ingin membatalkannya? Di antara 3 tetua di depanku, mana yang tidak kuat?" Semua yang saya katakan kepada Tuhan di telepon tidak dapat lepas dari telinga mereka. Jadi secara alami tidak mungkin bagi Tuhan untuk menyebutkan rahasia apapun di telepon. Jadi, dia buru-buru berkata kepada mereka bertiga. Tuan Inggris tiba-tiba mengatakan bahwa misi dibatalkan, tetapi para junior tidak tahu alasan spesifiknya. "Beritahu kru, situasi spesifiknya. Mari kita tunggu sampai kita kembali dan lihat pahlawannya. Lalu kita akan lihat apa yang dikatakan pahlawan itu." Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Bukannya mereka ingin pergi ke Aurus Hill untuk menyelesaikan tugas. Mereka hanya berpikir bahwa Lord membangunkan mereka dari retret untuk membiarkan mereka menyelesaikan tugas penting ini. Meskipun retret mereka terganggu, selama tugas selesai, Lord pasti akan ada hadiah, dan mereka dapat terus mundur dengan ketenangan pikiran. Namun, Tuan Inggris tiba-tiba meminta mereka untuk kembali, yang berarti bahwa mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Mereka bahkan dapat memasuki keadaan darurat siaga setiap saat. Begitu mereka memasuki keadaan ini, mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali. Ditutup lagi, mereka bertiga saling memandang, dan mereka bisa melihat keraguan dan ketidakpuasan di mata masing-masing.
Tetapi di alam yang membuat mereka gelisah ini, tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang ada di hati mereka. Segera, di bawah instruksi, para kru memberi tahu ke kontrol lalu lintas udara untuk rute kembali ke Buenos Aires. 5 menit kemudian, kontrol lalu lintas udara menyetujui permohonan pengembalian pesawat. Kemudian, Boeing 777 menggambar lingkaran besar di atas lautan, berbalik dan terbang menuju bandara asalnya. Pada saat ini, Charlie, yang telah memantau banyak pesawat, tiba-tiba menemukan bahwa sebagian besar pesawat lintas samudera bergerak dalam garis lurus. Tetapi hanya satu pesawat yang berbelok 360 derajat di langit dan meninggalkan peta lintasan melingkar, terbang ke arah Buenos Aires. Melihat adegan ini, Charlie akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa rencana kota kosongnya berhasil. Pesawat dari 3 tetua berbalik, dan Charlie langsung merasakan perubahan situasi di dalam hatinya. Di depan Warrior Resident, meskipun dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dia mampu menang beberapa kali melawan Warrior Resident. Saat ini, Warrior Resident tidak hanya kehilangan 1 garnisun tentara yang terbunuh, tetapi juga kehilangan 3 Earl. Yang lebih penting lagi, rencana kota kosong ini sudah mulai membuat Victoria melempar tikus. Charlie telah berspekulasi tentang hati Victoria. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia bisa merasakan beberapa karakteristik wanita ini. Yang satu pada dasarnya mencurigakan, dan yang lainnya sangat berhati-hati. Jika pada dasarnya tidak mencurigakan, sama sekali tidak mungkin menggunakan kronik Me. Inti dari seluruh Warriors dan ada di tangan keluarga Wu. Oleh karena itu, semakin Anda memiliki kepribadian seperti itu, semakin sedikit Anda berani berjudi. Justru karena inilah Charlie menyimpulkan bahwa begitu potret Meng Changsheng keluar, dia tidak akan berani datang ke Aorus Hill lagi. Charlie menghela nafas lega, dan berencana menelepon Maria Lin untuk menyampaikan kabar baik, agar dia merasa lebih nyaman. Tanpa diduga, begitu dia mengangkat telepon di sisinya, panggilan Maria Lin tiba-tiba lebih dulu. Charlie menjawab telepon, dan mendengar Maria Lin berkata di ujung telepon. Tuan muda, saya baru tahu ada Boeing 777 yang lepas landas dari Buenos Aires, dan tiba-tiba berbalik. Yang ketiga para tetua harus ada di pesawat itu. Apakah kamu di pesawat? Charlie bertanya dengan heran. Apakah kamu juga memperhatikan pesawat itu? Maria Lin berkata, kembalilah ke putramu. Keluargaku telah memperhatikan situasi penerbangan di Amerika Selatan. Dan setelah melihatnya, saya langsung menelepon Anda. Tapi sepertinya panggilan telepon dari keluarga budak ini agak berlebihan, dan Tuan Muda telah memperhatikannya. Kata Charlie sambil tersenyum, tidak berlebihan, karena kita berdua telah memperhatikan pesawat yang sama. Ini lebih banyak bukti bahwa tebakan kita tidak terlalu bagus. Mungkin ada kesalahan. Tetua ketiga itu pasti dipanggil kembali oleh Victoria. Maria Lin terkikik dan berkata, Tuan, Anda benar-benar memiliki rencana yang bagus. Setelah menyelesaikan strategi kota kosong, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak yang mendesak, tetapi juga membuat Victoria menggunakan mouse untuk menghindarinya. Dibandingkan dengan perahu jerami Zhuge Liang yang memberikan panah pada saat itu, tidak jauh lebih buruk. Wajah tua Charlie sedikit panas, dan dia berkata, Nona Lin, jangan puji aku lagi. Bagaimana aku bisa layak untukku? Beraninya saya membandingkan dengan Tuan Zhuge tua. Tidak peduli seberapa pintar saya, tidak mungkin saya memiliki kekuatan Tuan Muda. Setelah berbicara, Maria Lin tidak terus mengembangkan masalah ini, tetapi bertanya pada Charlie. Saya tidak tahu apa rencana Tuan Muda selanjutnya. Charlie berkata, saya tidak punya rencana untuk saat ini. Keluarga kakek saya masih di Aorus Hill, dan saya berencana untuk bertemu mereka. Sudah waktunya untuk mengklarifikasi keluhan dan keluhan selama bertahun-tahun secara langsung. Maria Lin setuju. Tuan Muda memang harus pergi menemui mereka. Dari malam hingga sekarang, saya yakin mereka telah menunggu cucunya muncul lagi. Charlie melihat ke waktu, dan itu belum tengah hari. Jadi dia berkata, pertempuran kemarin benar-benar melelahkan, dan sekarang Victoria telah mengalahkan 3 tetua. Mundur ke sarang lama Warrior Resident, dan akhirnya aku bisa bernapas menghela napas lega sebentar. Aku akan beristirahat di rumah pada sore hari.
dan pergi menemui keluarga kakekku di malam hari. Maria Lin setuju. Dari tadi malam hingga sekarang, Tuan Muda telah mengalami terlalu banyak. Anda benar-benar harus beristirahat dengan baik. Saat dia berbicara, dia berkata dengan suara lembut. Kalau begitu, keluarga budak tidak akan mengganggu istirahat Tuan Muda. Dan setelah Tuan Muda menangani masalah yang ada, jika Anda masih ingin melihat keluarga budak, Anda dapat menghubungi keluarga budak kapan saja. Charlie berkata, saya akan pergi ke Camp Elises malam ini untuk bertemu kakek nenek saya di villa setengah gunung. Nanti, saya akan mengambil pil dan mengunjungi Villa Zijin. Karena saya berjanji pada pria ketiga tua itu hari ini, saya akan mengunjungi mereka. Beri mereka kesempatan. Tentu saja kita tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama, terutama kakek itu. Kondisi fisiknya adalah sudah sangat sulit untuk menunggu lebih lama lagi. Maria Lin mendengar bahwa Charlie akan pergi ke Zijin Villa pada malam hari, dan bertanya dengan penuh semangat. Apakah Tuan Muda benar-benar akan pergi ke Zijin Villa malam ini? Charlie berkata dengan tegas. Tentu saja, tetapi itu juga tergantung pada apakah itu tidak nyaman untuk Mes. Lin dan ketiga pria tua itu. Jika tidak nyaman, itu bisa diubah. Jika Anda tidak mau repot, saya bisa menerbangkan helikopter ke pemandian air panas Camp Elises untuk menjemput Tuan Wade. Charlie berkata sambil tersenyum. Nona Lin tidak harus melalui kerumitan seperti itu. Aku akan menyetir sendiri di malam hari. Jika Nona Lin tidak ingin pelayan Zijin Villa melihatnya, biarkan aku mereka menghindarinya terlebih dahulu. Maria Lin buru-buru berkata, Tuan, datang malam ini tidak sama dengan pergi pagi ini. Pelayan tidak harus hindari terlebih dahulu, kecuali. Charlie tanpa sadar bertanya, kecuali apa? Maria Lin berkata dengan malu-malu. Kecuali Tuan Muda datang malam ini, aku tidak akan pergi. Charlie buru-buru berkata, ahem, bagaimana mungkin? Jangan khawatir. Nona Lin, saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Lalu saya akan membiarkan ketiganya. Orang tua itu akan menunggu di halaman Anda yang lain. Maria Lin di ujung telepon. Meskipun dia sudah tersipu, mulutnya tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Apakah Tuan Muda benar-benar bingung? Atau dia pura-pura bingung? Tuan Muda bisa bermain-main dengan Victoria. Apakah kamu tidak tahu kebenaran tentang apakah seorang pria dan seorang wanita harus saling mencium? Di dinasti Ming dan Qing, lengan seorang gadis dianggap sebagai tamparan di wajah ketika seseorang melihat lengannya. Saya kehilangan kesucian saya. Belum lagi Tuan Muda melihat segala sesuatu di keluarga budak tadi malam. Dan dia masih di sebelah Tuan Muda. Jika saya lahir di keluarga budak, dan saya sangat dekat dengan seorang pria tetapi saya tidak bisa menikah, saya khawatir satu-satunya cara untuk pergi adalah melempar sumur. Itu pergi. Meskipun Maria Lin telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Di tulangnya, dia masih Maria Lin yang sama ketika dia meminum pil Evergreen. Bahwa Maria Lin sangat percaya sejak dia masih kecil bahwa hal terpenting bagi seorang wanita adalah kesucian dan seorang suami. Jadi ketika Charlie tiba-tiba muncul dari kolam mata air panas, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu adalah Charlie. Siapa yang tidak akan menikah dalam hidup ini? Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat menahan desahan kepada Charlie. Tuan, apakah Anda tidak tahu bahwa, dalam hal cinta, alasan, dan segalanya, satu-satunya cara bagi keluarga saya untuk menikah dengan Anda adalah dengan cara ini. Demi cinta, Tuanmu menyelamatkan nyawa keluargaku. Aku memiliki kesan yang baik tentang Tuan. Ini adalah pertama kalinya aku hidup selama lebih dari 300 tahun. Jadi aku secara alami berharap untuk menikah dengan orang yang kucintai. Yuli, putranya telah melihat semuanya. Tubuh keluarga budak bahkan memiliki hubungan kulit ke kulit dengan keluarga budak. Jika kamu tidak menikahi keluarga budak, bagaimana Tuan akan membuat keluarga budak berperilaku masa depan? Jika anak laki-laki bersedia menikah dengan keluarga budak dapat sepenuhnya memahami hukum dan peraturan saat ini. Anakku sekarang dia telah menikah dengan keluarga inti. Keluarga budak tidak mengharuskan anak laki-laki untuk menikah dengan seorang mak comblang. Selama sang anak bersedia memberi hormat kepada keluarga budak di depan singgasana spiritual sang ayah, dan memberitahu sang ayah bahwa sang anak telah menikah dengan keluarga budak,
maka keluarga budak tersebut bersedia untuk tinggal bersama sang mak comblang, anak laki-laki selama sisa hidupnya. Selir, jika anak laki-laki tidak mau menikah dengan keluarga budak, maka keluarga budak tidak akan menikah dalam hidup ini. Charlie tidak tahu bahwa saat dia mengirimkan cincin itu ke Maria Lynn, dia secara tidak sadar telah merusak kesucian gadis itu. Untuk seorang gadis yang lahir di dinasti Ming, jika dia dilihat oleh seorang pria, atau melakukan tindakan intim dengan seorang pria, pada dasarnya selain menikah dengannya, satu-satunya cara yang tersisa adalah mati untuk menunjukkan ambisinya. Oleh karena itu, Charlie bahkan tidak tahu bahwa Maria Lynn telah memutuskan di dalam hatinya bahwa dia adalah satu-satunya yang tidak menikah dalam hidup ini. Selain itu, dia bahkan tidak tahu bahwa Maria Lynn, yang lahir di dinasti Ming dan hidup pada dinasti Ming dan Qing, memiliki pandangan yang sangat berlawanan tentang pernikahan. Dalam 3 pandangan Maria Lynn, sangat normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia dapat sepenuhnya menerima menikahi Charlie sebagai selir, dan dengan hormat memanggil Claire sebagai kakak perempuannya. Pada saat ini, Charlie baru saja santai, dan rasa lelah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu tubuh dan pikirannya dalam sekejap. Meskipun kultivasinya telah pulih dan energi spiritual dalam tubuhnya telah terisi, dia masih merasa sangat lelah. Sangat lelah hingga dia bahkan tidak ingin membuka matanya. Jadi, dia merobek surat yang dia tinggalkan untuk Claire, dan berencana untuk beristirahat di rumah untuk sore yang baik. Di malam hari, dia pergi ke villa setengah gunung di mata air panas Chem Elises, untuk secara resmi bertemu dengan kakek neneknya dan keluarga mereka. Ketika dia sedang berbaring di tempat tidur, meskipun tubuhnya yang kelelahan untuk sementara lega, otaknya masih berdengung seperti mesin yang kelebihan beban, berjalan dengan kecepatan tinggi. Segala sesuatu yang terjadi tadi malam terlintas dengan cepat di benaknya seperti tayangan slide. Ketika dia mengingat saat sebelum dia akan mati, dia masih ingat dengan jelas keengganan yang mendalam jauh di dalam hatinya. Untungnya, cincin yang diberikan Maria Lynn menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur atas cincin itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk memegang cincin itu di tangannya. Menutup matanya, diam-diam merasakan sentuhan halus dan hangat dari cincin itu. Di masa lalu, Charlie pernah berpikir bahwa cincin ini adalah penipuan terbesar yang pernah dia temui. Dia menyedot energi spiritual di tubuhnya beberapa kali, dan itu jauh lebih dibenci daripada penipu yang ditipu oleh telekomunikasi. Tapi siapa sangka cincin ini telah diam-diam melindunginya, dan aura yang diserapnya sebenarnya adalah motivasi yang tersimpan sebelumnya untuk menyelamatkan hidupnya. Jika bukan karena tersedot oleh cincin itu lagi dan lagi, cincin itu tidak akan pernah bisa membawanya ke depan Maria Lynn pada saat-saat kritis. Oleh karena itu, Charlie mengeluarkan 2 pil kultivasi, dan terus menuangkan aura kuat di tubuhnya ke dalam ring. Dan cincin ini, yang telah diam selama sehari, tiba-tiba, seperti bumi yang kering, dengan rakus menyerap semua energi spiritual yang disuntikkan oleh Charlie. Ketika aura di tubuh Charlie hampir tertelan olehnya, Charlie buru-buru menelan 2 pil Pei Yuan yang sudah disiapkan. Kali ini, dia tidak lagi pelit dengan auranya, dan hanya ingin memberi makan cincin itu terlebih dahulu. Beberapa jam kemudian, setelah ketiga tetua kembali ke Buenos Aires dengan Boeing 777, mereka dipindahkan ke pesawat amfibi dan kembali ke kediaman Warrior Resident. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga merasa kesal dan tidak puas. Awalnya, mereka bertiga sudah agak tidak puas ketika retret mereka tiba-tiba terganggu ketika mereka hanya selangkah lagi dari menerobos Istana Niwan. Mereka berpikir mereka akan mendapatkan lebih banyak hadiah setelah melakukan tugas-tugas penting. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah dipimpin oleh untuk sebuah lingkaran di ketinggian 10.000 meter, mereka dibawa kembali tanpa melakukan apapun. Mentalitas Victoria saat ini lebih menyeluruh daripada ketiga tetua itu. Selama beberapa jam terakhir, pikirannya tidak terkendali. Pada satu titik, dia bahkan ingin pergi ke Aorus Hill sendiri untuk melihat siapa yang mengeluarkan lukisan ini dan memperingatkan dirinya sendiri dari kejauhan. Namun, ide ini hanya ada di ingatan sesaat, dan langsung ditolak sepenuhnya olehnya. Dengan karakter yang berhati-hati, dia ditakdirkan untuk tidak mengambil risiko.
Hal paling berisiko yang pernah dia lakukan dalam hidupnya adalah membunuh Lin Zulu setelah dia menolaknya. Dan saat itu, dia berada di belakang Lin Zulu, yang mengejutkan Lin Zulu. Tapi kali ini, itu adalah orang misterius yang bersembunyi di belakangnya. Beraninya mengekspos dirinya ke pandangan pihak lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjaga jarak hormat, untuk sementara menempatkan tetua ketiga di aula pertemuan rahasia, dan kemudian buru-buru memohon untuk bertemu Victoria. Setelah bertemu, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Victoria, "Tuanku, Anda begitu terburu-buru untuk membiarkan saya kembali. Apakah ada keadaan darurat?" Ekspresi Victoria sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, "Identitas saya telah terungkap." "Apa?" bertanya dengan ngeri. "Tuanku, Anda belum pernah pergi dari sini selama 20 tahun. Siapa yang akan mengungkapkan identitas Anda? Mungkinkah Yeremia?" Victoria mengejutkannya. "Tidak masalah apakah dia atau tidak. Yang paling penting adalah orang itu tidak hanya mengetahui identitasku, tapi juga mengenal guruku. Dan yang terpenting, dia juga mengenal tuanku." "Ah!" Pendeta mundur dan berseru, "Tuan Ying, tuanmu telah meninggal selama lebih dari 300 tahun. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengenalnya?" Victoria membuka video pendek, menyerahkannya kepada mereka, dan berkata dengan dingin, "Lihat sendiri." Ravendor dengan hormat menerima telepon, menonton video dengan hati-hati, dan bertanya dengan kaget, "Tuanku, apakah ini, lelaki tua dalam kata-kata ini benar-benar tuanmu?" "Ya," Victoria mengangguk. "Orang-orang, yaitu, tuanku Meng Changsheng, pelukis, yang telah melukis setidaknya 90% pesonanya." Mengatakan itu, Victoria berkata lagi, "Saya berspekulasi bahwa ada kemungkinan besar pihak lain mengenal tuan saya lebih awal dari saya. Dan lukisan ini dilukis di dinasti Tang. Mungkin pihak lain atau nenek moyang pihak lain sudah mengenal saya, menguasai dinasti Tang." Dinasti Tang. Ravendor melebarkan matanya dan melihatnya. Tang, Song, Yuan dan Ming. Rentang waktu di antaranya lebih dari 1000 tahun. Jika pihak lain benar-benar mengenal tuanmu saat itu, saya khawatir usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Jika leluhur pihak lain mengenal tuanmu, itu membuktikan bahwa pihak lain adalah keluarga pertapa yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Victoria mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, "Sekarang pihak lain sudah mengetahui informasi saya. Tidak peduli apa yang Anda katakan, saya tidak optimis tentang mereka." Saat dia berkata, Victoria berkata lagi, "Apa yang saya bisa? Tidak mengerti mengapa dia ingin melindungi keluargaan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu?" Pendeta berharap, orang ini mungkinkah dia baik-baik saja dengan Margaret Ann dan Chang Yingwade? Victoria penuh gigi dan berkata, "Bagaimana mungkin? Jika dia berhubungan dengan Margaret Ann dan Chang Yingwade, maka ketika Jermo menyerang dia dan istrinya 20 tahun yang lalu, dia tidak akan duduk diam." Ini, pendeta mengerutkan kening. Apa yang Tuhan katakan masuk akal. Bawahan selalu merasa bahwa masalah ini sangat aneh, dan ada banyak kemungkinan. Tetapi masing-masing tampaknya memiliki beberapa pemikiran. Apa yang tidak masuk akal? Memikirkan hal ini, pendeta menundukkan kepalanya dan berpikir untuk waktu yang lama. Lalu menatap Victoria, dan bertanya, "Tuanku, apakah menurut Anda ada kemungkinan lain?" Victoria berkata, "Katakan." Pendeta buru-buru berkata, "Tuanku, bawahan ini merasa bahwa pihak lain mungkin tidak memiliki hubungan apapun dengan tuan Anda. Mungkin juga dia mendapatkan lukisan itu secara kebetulan, dan kebetulan mengetahui informasi identitas Anda dari Yeremia atau Maria Lin. Ayah Maria Lin adalah murid Meng umur panjang. Jadi dia sengaja menggunakan lukisan ini untuk menakut-nakuti Anda. Pikirkanlah, jika pihak lain benar-benar kuat, mengapa dia repot-repot menunjukkan lukisan ini? Akan lebih realistis untuk menunggu di Aurus Hill saja." Victoria bertanya dengan cemberut, "Maksudmu, pihak lain hanya menggertak dan menyanyikan strategi kota kosong untukku?" "Ya," Ravendor berkata tanpa ragu. "Saya pikir ini adalah kemungkinan." Victoria mengangguk, dan berkata dengan dingin, "Bukannya saya tidak meragukan apa yang Anda katakan. Tetapi saya tidak punya cara untuk membuktikannya. Jika Anda benar-benar ingin membuktikannya, biarkan ketiga tetua pergi ke sana."
Tetapi jika ketiga tetua juga terbunuh di Aurus Hill, masyarakat Warriors dan tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi bahkan mungkin membuat marah pihak lain. Ravendor berpikir, dan bertanya, Tuan Ying, dapatkah Anda mengirim seorang penatua ke Aurus Hill terlebih dahulu untuk menemukan kebenaran? Seorang penatua, Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu seberapa kuat orang itu, karena ledakan diri Jermo gagal membunuhnya. Itu membuktikan bahwa kekuatannya pasti lebih tinggi dari salah satu dari tiga tetua. Mengirim seorang tetua tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Jika pihak lain lebih kuat dari saya, maka mengirim tiga dari mereka akan memiliki hasil yang sama. Victoria berbicara lagi, dan pernahkah kamu memikirkannya? Pihak lain mungkin tidak menggunakan potret tuanku untuk menakutiku. Atau dia mungkin menggunakan potret tuanku untuk memancing saya. Jika ini bukan rencana kota kosong tetapi metode provokatif, maka tujuan utamanya, saya khawatir mereka ingin memancing saya keluar. Ravendor berkata dengan ekspresi kaget. Tuanku benar, taktik kota kosong dan taktik agresif tampaknya hampir sama di permukaan. Tetapi hasil yang mungkin terjadi adalah satu hari pada satu waktu. Satu kematian pada satu waktu. Pihak lain kami telah berperang melawan kita beberapa kali secara rahasia. Dan setiap kali mereka menang di atas angin. Dan sekarang mereka mungkin ingin memaksa Tuan untuk muncul. Victoria mengangguk. Dan berkata, selain itu, orang ini agak mirip dengan saya. Ravendor bertanya dengan tergesa-gesa, Tuanku, apa maksud ucapan Tuan? Victoria berkata, orang ini bukan hanya seorang biksu, tetapi juga sangat ahli dalam menggunakan senjata api. Setelah berbicara, Victoria berkata lagi, saya karena orang yang memahami seni bela diri dan orang yang mempraktikkan Taoisme. Itulah mengapa Anda menggunakan senjata modern untuk melatih prajurit mati dan penjaga ksatria. Prajurit mati yang kita latih seperti memotong melon dan sayuran. Para master seni bela diri itu tidak tahu bagaimana menangani peluru padat. Penduduk asli yang berpengaruh ayam dan anjing genteng. Dan orang ini bahkan lebih baik dariku. Dia bisa berpikir untuk menggunakan meriam pertahanan jarak dekat untuk membunuh seorang biksu ahli. Metode orang ini benar-benar tidak kejam. Ravendor mengenang Jarvis yang dibom dalam meriam pertahanan. Ravendor tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan mau tidak mau berkata. Terakhir kali kita mengetahui bahwa 3 orang dari Blackwater Company membeli 3 senjata anti pesawat jarak dekat dari pasar gelap di Eropa Timur. Dan mereka mempunyai model senjata dekat anti pesawat yang sama yang membunuh Jarvis. Tetapi di Blackwater Company, Paman Cenyong telah menyelidiki. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Blackwater dan menyiksanya. Tetapi dia tidak menanyakan petunjuk apapun. Dalam beberapa hari terakhir, perusahaan Blackwater telah mengumumkan penangguhan pengiriman pasukan tambahan ke luar negeri karena kematian yang aneh dari beberapa pejabat tinggi. Dan bawahan berspekulasi bahwa kematian Jarvis kemungkinan besar dengan sengaja disalahkan pada perusahaan Blackwater. Victoria bersenandung dan berkata, beritahu Jafren bahwa tidak perlu menyelidiki perusahaan Blackwater lagi. Selain itu, beritahu kantor gubernur tentang 5 tentara bahwa semua tindakan eksternal akan segera dihentikan. Dan pertemuan akan diam selama 3 bulan. Ravendor berkata tanpa ragu, ya Tuhan. Bawahan ini akan memberi tahu Jafren. Victoria berkata lagi, ngomong-ngomong, Anda beritahu kru untuk bersiap, dan saya akan pergi ke Myanmar besok. Ravendor berseru, Tuanku, saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda begitu kritis pada saat kritis seperti itu? Ingin meninggalkan markas. Victoria memelototi Ravendor dengan tatapan membunuh, dan berkata dengan dingin, bajingan, mengapa kamu berani bertanya seperti itu? Ravendor ketakutan oleh mata Victoria dan gemetar di sekujur tubuhnya. Dia berlutut dengan tergesa-gesa, membenturkan dahinya ke tanah, dan berkata dengan sangat ngeri. Bawahanmu harus mati. Aku mohon kepada Tuhan untuk menebus dosaku. Victoria mendengus dingin, dan memarahi. Mulai sekarang, jika kamu mengatakan sesuatu lagi, kembalilah ke mausolem leluhur Liaodong untuk mengurus dirimu sendiri. Rumah leluhur keluarga adalah Liaodong, dan kuburan leluhur keluarga ada di sana. Namun, untuk keluarga di Warriors Den, begitu Lord memintanya untuk kembali ke Liaodong untuk menjaga kuburan leluhur.
Itu sama saja dengan dikirim ke Pagoda Ninggu oleh Warrior Resident. Begitu dia pergi ke sana, dia hanya bisa mati di sana dalam hidup ini. Ravendor ketakutan. Dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, bersujud dan menangis. Bawahan ini harus mati. Bawahan ini harus mati. Terima kasih Tuan. Victoria mengabaikannya dan berkata dengan tenang, pergi dan atur hal-hal yang saya katakan. Bawahanmu patuh. Ravendor, seperti diampuni, bersujud 3 kali lagi dan melarikan diri keluar pintu. Victoria tiba-tiba berteriak, berhenti. Punggung Ravendor terasa dingin. Dia buru-buru menoleh dan bertanya dengan gemetar. Ying, Tuan Ying, kamu, apakah kamu punya perintah? Victoria bertanya kepadanya, bagaimana kabar ketiga tetua? Melihat bahwa Victoria tidak mengejarnya, Ravendor menghela nafas lega dan dengan cepat membungkuk dan berkata, kembali ke Tuan Ying. Ketiga tetua semuanya menunggu di ruang pertemuan rahasia. Victoria mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, ketika saya meminta Anda untuk kembali, apakah Anda melihat ada perubahan pada mereka bertiga? Ini, Ravendor ragu sejenak, lalu berkata dengan hormat, Tuan Ying, ketika Anda memerintahkan untuk kembali, ketiga tetua itu tampak sedikit tidak senang. Tidak senang, Victoria mencibir dan berkata dengan tenang, ketiga orang ini tidak puas dengan saya karena mengganggu retret mereka. Sepertinya sifat manusia seperti ini. Jika Anda menghadiahinya dengan semangkuk nasi, dia mungkin tidak terlalu berterima kasih untukmu. Tetapi jika kamu ingin mengambil makanan yang setengah dimakan, dia malah akan membencimu. Ravendor bertanya dengan hati-hati, Tuanku, bagaimana menurutmu? Victoria berkata dengan tenang, penghargaan, tentu saja, itu harus dihargai. Memimpin pasukan untuk bertarung, Anda akan diberi hadiah jika Anda menang. Anda akan diberi hadiah jika Anda lelah, dan Anda akan diberi lebih banyak lagi untuk perjalanan yang sia-sia. Bagaimanapun, dia berkata, namun, penghargaan itu bukan untuk saat ini. Biarkan mereka menunggu dan biarkan mereka mengeluh di dalam hati mereka. Menghadiahi mereka secara langsung akan membuat mereka merasa bahwa mereka harus diberi penghargaan. Lebih baik biarkan mereka memikirkannya terlebih dahulu. Menjadi liar, dan ketika waktunya tepat, buat mereka merasa malu dengan keluhan mereka sebelumnya. Ravendor bingung ketika mendengar ini, tetapi dia hanya bisa menyanjungnya. Pahlawan itu bijak, dan bawahanmu merasa rendah diri. Victoria tahu bahwa dia hanya menyanjung. Jadi dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, oke, kamu pergi dan atur tempat untuk mereka. Jadi kamu bisa tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Dan aku akan membicarakan sisanya kapan aku kembali. Ravendor berkata tanpa ragu. Bawahan ini mematuhi perintah. Setelah Ravendor keluar, Victoria berjalan ke peta dunia yang diproyeksikan ke dinding dengan laser. Langit-langit aula utama tingginya lebih dari 6 meter. Dan peta dunia setinggi 6 meter dan lebar 12 meter diproyeksikan di seluruh dinding. Oke, kamu pergi dan atur tempat untuk mereka. Jadi kamu bisa tinggal bersama mereka selama beberapa hari. Dan aku akan membicarakan sisanya kapan aku kembali. Ravendor berkata tanpa ragu. Bawahan ini mematuhi perintah. Setelah Ravendor keluar, Victoria berjalan ke peta dunia yang diproyeksikan ke dinding dengan laser. Langit-langit aula utama tingginya lebih dari 6 meter, dan peta dunia setinggi 6 meter dan lebar 12 meter diproyeksikan di seluruh dinding. Dia melihat Myanmar di peta, melihat Yunnan Selatan di sebelah Myanmar, dan melihat pegunungan 100.000 mil jauhnya dari Yunnan Selatan, dan pikirannya tiba-tiba melayang. Dia memikirkan kakak laki-lakinya, dan kemudian bertanya, memikirkan potret guru yang dibawa keluar untuk mengingatkan dirinya sendiri oleh orang lain hari ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri. Tuan, sepertinya Anda benar-benar memandang rendah saya dan kakak senior. Sebelum Anda pergi, kakak senior dan saya berada di sebelah sisi Anda. Tetapi meskipun demikian, Anda tidak pernah memberitahu kami rahasianya selama bertahun-tahun. Sehingga saya harus mempelajari detail rahasia umur panjang dari orang lain setelah lebih dari 300 tahun kematian Anda. Saya, Victoria, tidak bisa mendapatkan matamu seperti ini. Memikirkan hal ini, pikiran Victoria langsung kembali ke tahun 1650.
lebih dari 300 tahun yang lalu. Di antara 100.000 gunung tersebut, ada tempat terlarang yang jarang dikunjungi orang. Tidak ada penduduk di sini selama ratusan juta. Alasannya karena sejak ratusan tahun yang lalu, telah terjadi racun yang tak terbayangkan di sini. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berakhir di luar racun. Dan setelah menghirup racun, Anda akan mengalami sakit kepala dan mual yang akan berlangsung selama beberapa bulan. Rasa sakit yang luar biasa. Dan bahkan orang yang lebih putus asa ingin masuk ke dalam racun untuk mencari tahu. Dan akhirnya mati di dalamnya. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, orang-orang pegunungan di sekitarnya menghormati tempat ini dan menganggapnya sebagai tempat terlarang mutlak. Namun, orang-orang pegunungan ini tidak tahu bahwa pusat racun sebenarnya adalah gua tempat Meng Changsheng berlatih dalam pencatatan. Dan miasma itu tidak lebih dari formasi yang telah dia buat untuk mengisolasi masalah manusia. Dia dengan sepenuh hati mengajukan pertanyaan, hanya berharap berumur panjang, dan tinggal sendirian di gunung ini selama ratusan tahun. Ketika Victoria dan Lin Zulu dikejar oleh tentara King Kesiwandasan, mereka tidak punya tempat tujuan dan terjun ke dalam racun tak berujung ini. Jika tentara King tidak membakar gunung dan membuat marah Meng Changsheng, dia tidak akan menyelamatkan keduanya secara tidak sengaja. Hanya setelah Meng Changsheng menyelamatkan keduanya, dia mengetahui bahwa dunia luar telah mengalami perubahan mendadak, dan dinasti orang Han telah digulingkan oleh Jurchen. Justru karena inilah dia menerima Victoria dan Lin Zulu sebagai murid, mewariskan keterampilan mereka, dan membiarkan mereka terus berperang melawan Warrior Resden. Sedangkan dirinya sendiri, dia masih belum bisa melepaskan harapan sepanjang umurnya dan terus tinggal di 100.000 gunung untuk berlatih keras. Saat ini, pikiran Victoria melayang ke tahun 1662 lagi. Itu benar. Dia masih berpikir untuk bergabung dengan kakak laki-lakinya Lin Zulu dalam mengabdikan dirinya pada tujuan anti King dan mati. Mereka membunuh Sang Wei bersama-sama, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Sang Wei juga menarik banyak orang yang cakap dan orang asing, dan pembunuhan itu gagal. Hampir semua orang saleh yang berpartisipasi dalam operasi bersama mereka tewas dalam pertempuran. Tetapi dia dan kakak laki-lakinya bertengkar dengan kematian hingga membuat jalan berdarah. Setelah operasi gagal, keduanya sangat tertekan, dan pada saat itu, Nanming hampir hancur, dan daratan tidak memiliki kekuatan utama untuk melawan Warrior Resden. Jadi Lin Zulu melamarnya agar mereka berdua pergi ke Taiwan mencari perlindungan dengan Zheng Chenggong, nama keluarga negara. Berharap untuk mengikuti nama belakang negara, terus melawan ambisi Warrior Resden. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.